Syarat-syarat sah salat. Lima, bebas dari najis. Maksudnya, tidak ada najis pada badan, pakaian, dan tempat salat. Perintah menghilangkan najis dari badan ditunjukkan oleh hadis-hadis tentang istinja, membersihkan najis dengan air, dan istijmar, membersihkan najis dengan benda padat. Di antaranya, pertama, hadis dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah masuk tempat buang hajat. Lalu aku dan seorang anak sebaya denganku membawakan seember air dan sebuah tongkat kecil untuk beliau. Dan selanjutnya, beliau bersuci dengan air. Kedua, hadis dari Miqdad radhiyallahu anhu mengenai kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu perihal air madzi yang dialaminya. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan, yang artinya, hendaklah ia mencuci kemaluannya dan mencuci kedua biji kemaluannya. Ketiga, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melintasi dua kuburan, kemudian beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, tapi bukan karena dosa besar. Salah satunya karena tidak membersihkan diri dari kencing, dan yang lainnya karena gemar mengadu domba. Perintah menghilangkan najis dari pakaian didasarkan pada hadis dari Asma radhiyallahu anha. Ia berkata, ada seorang wanita mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, apa pendapatmu apabila salah seorang dari kami sedang haid dan darahnya mengenai pakaiannya? Apakah yang harus dilakukannya? Beliau pun menjawab, yang artinya, hendaklah ia mengeriknya lalu memercikkan dengan air dan menyiramnya, lalu salatlah dengan pakaian itu. Juga berdasarkan hadis tentang perintah mencuci air kencing bayi perempuan dan memercikkan air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain air susu ibunya, yaitu hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Secara marfu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kencing bayi laki-laki itu dipercikkan dengan air, adapun kencing bayi perempuan itu dicuci. Adapun perintah menghilangkan najis dari tempat salat adalah didasari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang seorang badui yang kencing di dalam masjid. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, biarkan ia, siramlah air kencingnya dengan seember air atau dengan air yang banyak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk memberi kemudahan dan aku tidak diutus untuk memberi kesulitan. 6. Menutup aurat. Para ulama rahimahullah sepakat atas batalnya salat orang yang terbuka auratnya, padahal ia mampu untuk menutupnya. Batas aurat laki-laki adalah pusar sampai lutut. Adapun bagi wanita, maka seluruh tubuhnya adalah aurat, selain wajah dan telapak tangannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan berdasarkan hadis dari Amr bin Shuaib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, secara marfu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila salah seorang dari kalian menikahkan budaknya atau pekerja upahnya, janganlah ia melihat sedikit pun dari auratnya, sebab sesungguhnya bagian bawah pusar sampai kedua lutut adalah aurat. Juga berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang artinya, Allah tidak akan menerima salatnya wanita yang sudah haid kecuali dengan menggunakan khimar, penutup kepala. Bagi wanita wajib menutup seluruh tubuhnya di dalam salat kecuali muka dan telapak tangan. Dan wanita harus membuka cadarnya ketika salat, dan wajib menutup kedua kakinya, karena kedua kaki wanita adalah aurat. 7. Telah masuk waktunya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maksudnya, wajib dalam waktu-waktu tertentu. Tidak sah salat dikerjakan sebelum waktu maupun setelah keluarnya waktu, kecuali ada halangan. Apabila hendak mengerjakan salat wajib yang 5 waktu, maka harus tepat pada waktunya.
sebagaimana hadis dari Jubair bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah didatangi malaikat Jibril alaihi salam, lalu Jibril mengajarkan waktu-waktu salat wajib kepada beliau. Waktu salat zuhur dari mulai tergelincir matahari ke arah barat sampai bayangan segala sesuatu sama dengan panjangnya. Waktu salat asar dari mulai bayangan segala sesuatu sama panjangnya sampai matahari menguning. Waktu salat maghrib dari mulai matahari terbenam sampai terbenam syafaq merah. Waktu salat isya mulai dari terbenamnya syafaq merah sampai pertengahan malam. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, waktu salat isya sampai separuh malam yang pertengahan. Waktu salat subuh dimulai dari terbit fajar sampai menjelang terbit matahari. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, waktu salat subuh mulai dari terbitnya fajar hingga sebelum matahari terbit. 8. Menghadap kiblat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, kami melihat wajahmu sering mengadah ke langit, maka kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab tahu bahwa itu adalah kebenaran dari Rabb mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika engkau hendak mengerjakan salat, sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke kiblat dan ucapkanlah takbir. Boleh mengerjakan salat dengan tidak menghadap ke arah kiblat apabila dalam keadaan sangat menakutkan dan pada saat mengerjakan salat sunnah di atas kendaraan, sewaktu dalam perjalanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apabila kamu dalam keadaan takut, maka salatlah sambil berjalan dan berkendaraan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, menghadap ke kiblat atau tidak menghadap ke sana. Nafi rahimahullah berkata, menurutku, tidaklah Ibnu Umar menyebut hal itu melainkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Juga berdasarkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, dulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya, menghadap ke arah mana saja dan salat witir di atasnya. Namun beliau tidak salat wajib di atas kendaraannya. 9. Berniat mengerjakan salat. Menurut bahasa, niat berarti tujuan, yaitu keteguhan hati untuk melakukan sesuatu. Adapun menurut istilah syariat, niat adalah kemauan keras untuk melakukan amal ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang artinya, seluruh amal perbuatan itu tergantung niatnya. Niat itu ada dua macam. Pertama, niat untuk Allah, zat yang memerintahkan, yaitu ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, niat bagi suatu amal perbuatan yang fungsinya untuk membedakan antara suatu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Niat itu tempatnya di dalam hati. Adapun pengucapan atau melafazkan bacaan niat merupakan bid'ah. Tidak ada satupun riwayat yang sahih maupun dhaif bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkannya. Tidak ada satupun dari beliau Shallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak ada satupun keterangan dari salah seorang sahabat ataupun tabi'in ataupun iman yang 4, padahal tidak diragukan lagi bahwasanya salat merupakan ibadah agung yang harus terpenuhi 2 syarat ibadah. Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena agama, juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kedua, harus mutaba'ah, yaitu mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya, siapa saja yang mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam urusan agama kami ini yang tidak berasal darinya, niscaya amalannya tertolak.
Dalam riwayat lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengerjakan suatu amalan yang bukan atas perintah kami, niscaya amalannya tertolak."